teman gue Tesalonika. Di sini kami dari kelompok 8. Sini kami akan membahas tentang godong hijau. Perkenalkan, ini teman-teman gue. Hai, nama saya Rista Marisa. Halo guys, perkenalkan nama saya Roja Wali Baru. Halo, perkenalkan nama aku Melin. Hai, nama saya Edi Hatini dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya James. Adik-adik boleh panggil Jen atau Auntie Jen atau Kak Jen, ya kan? Kebetulan saya di sini bekerja sudah 14 tahun, jadi kalau 15 tahun dari 2006 ya. Jadikan saya bermula di sini sebagai manajer akademi, sekarang masih tetap manajer akademi juga. Kebetulan ada tugas tambahan sebagai manajer untuk HRD, juga manajer untuk digital marketing. Demikian perkenalan dari saya. Silakan adik-adik yang perkenalkan. Mungkin kita bakal manggilnya Kak Jen aja kali ya, biar lebih akrab gitu Kak. Boleh tahu ya sih Kak, kalau untuk awal merintis usaha ini tuh kayak gimana gitu dari dulu? Awal merintisnya pasti sekaliku ya. Ini bisnis ini bermula dari hobi. Awalnya itu dari hobi untuk memelihara hewan. Kemudian tidak ada pikiran untuk kecintaan akan hewan itu menghasilkan uang atau menjadi sumber penghasilan ya. Tapi ternyata pasar yang membuat itu menjadi suatu penghasilan. Pangsa pasarnya ada, mulai diseriusin. Bahkan sempat ekspor impor juga. Kemudian 2003 baru dibuat dalam bentuk badan hukum, namanya Godong Ijo atau PT Godong Ijo Asri. Ya, 2003. Bila dulu pernah dengar anturium harganya sampai ratusan juta, bahkan ada yang sampai berharga M, itu salah satu debut kita. Ya, misalnya dulu bunga-bunga itu debut kita ya. Tapi seperti kata pepatah, early rotten, cepat matang cepat busuk. Ya itu kita nggak mampu lagi mengkondisikan atau menguasai pasar, we cannot control the market, kita nggak bisa kontrol market lagi. Akhirnya tiba-tiba drop juga harganya dan kita juga rugi. Jadi turun gitu ya. Waduh, that's business lah. Kalau market itu unpredictable, that's market lah ya. Kita cuma bisa memproyeksikan, mempelajari sampel-sampel barang pendahulunya atau perusahaan, sejarah perusahaan naik bangkrutnya, naik turunnya perusahaan lain. Tapi ikan kredit atau unpredictable ya kan. Itu 2008 ya, 2008 mulai turun, 2009 plus tidak ada yang beli. Harga yang ratusan juta jadi tinggal mending ratusan ribu. Ratusan juta jadi puluhan ribu. Wow, berarti nggak ada harga ya. Bener-bener kan. Tapi untungnya dulu kita sempat saving money. Jadi kita juga dulu udah berpikir nothing lasts forever. Pasti ini nggak selamanya enak. Jadi kita udah pikirkan nanti kalau ini udah nggak, misalnya tanaman ini udah nggak berbuah manis lagi, maksudnya nggak lakunya nggak hype lagi, kita bikin apa? Kita udah berpikir saat itu bikin pemancingan, terus itu vertical garden, tetap jual tanaman tapi dalam bentuk taman berdiri gitu ya. Terus itu belum langsung rame, belum bisa menggantikan biaya-biaya sebelumnya ya. Terus itu kita berpikir ini ada hewan-hewan, dulu kan kita bergerak di bidang hewan, sisa-sisanya kan masih ada. Terus tanaman kan masih banyak juga, kita bahkan sempat buang tanaman, dibuang, bener-bener dicincang, dibuangin, dijamrengin. Saya pengen ini kan perusahaannya bergerak termasuk dalam flora dan fauna ya Bu ya. Ya,
Nah ibu sempat bahas tadi kalau ini pernah ekspor gitu ya Bu? Oh pernah dong, sekarang juga ada ekspor tanaman, kita masih ada ini Iya. ekspor kok. Nah kalau jangkauan pasarnya itu sampai di mana gitu Bu, seluruh Indonesia atau gimana? Terus pemasarannya kayak gimana ini? Karena because of teknologi, Hmm. sekarang ya worldwide, artinya Oh, nggak udah ada. seluruh Indonesia ya Bu, bahkan luar negeri. Udah dibilang worldwide, panjang masih bisa dijangkau pesawat ya bisa kita jual lah. Dia namanya worldwide. Panjang bisa dijangkau pesawat. Oh, Kalau kami boleh tahu Bu, dari pendapatan sebelum COVID sampai dengan COVID ini berarti berapa ya Bu, itu menurun atau meningkat ini? kalau pendapatan bruto secara keseluruhan Iya, udah pasti turun. Karena apa? Kami kan banyaknya tadi entertainment. Ya entertainment itu udah benar-benar lumpuh lah. Karena virtual field trip nggak akan bisa semahal mereka datang menikmati suasana alam live. Belum lagi kan mereka sekolah-sekolah kan ada yang ingin cari murah-murah, cari di YouTube gitu, siarin ya. Kita kan nggak bisa melarang. Iya. Kalau ada sekolah ya semua orang kan punya visi misi. Ada sekolah dia jual mahal, kalau nanti dia kasih yang abal-abal orang tua muridnya marah. Ya tetap aja dia nyari mana nih yang punya brand. Oh ini mau ngasih pelatihan orang Godong Hijau, belakangnya di Godong Hijau gitu kan. Dia memaintain positioning dia, jangan sampai orang tua muridnya kecewa, taunya sisanya semangat lah. Iya, di situ permasalahannya. Bu, untuk modalnya sendiri itu modal sendiri atau ada yang investor? Oh, kami modal sendiri deh. Modal sendiri. Kita nggak mau bikin pusing atau bikin susah. Jadi kita modal awal hanya 100 juta saja. Tapi tanahnya ini sewa. Sampai sekarang masih sewa. Masih sewa. Mbak. Oh luasnya berapa nih Bu? Kecil cuma 2,8 hektar. Lumayan. Cuma loh. Iya, resto taman terbesar mungkin se Indonesia ya. Bertanya Bu, kenapa Ibu lebih memilih nama untuk tempat ini Godong Hijau itu? Bukan green leaf gitu ya. Kenapa namanya nama kedaerahan? Iya. Ya, karena itu tadi kita dare to be different. Kita ingin sesuatu yang beda. Orang berlomba-lomba namanya green leaf atau apa ya kan, smart green atau apa, atau save the planet gitu ya. Oh iya, kita hari itu berpikir how to make people think about that gitu ya kan. Jadi kalau kita kasih namanya Godong Hijau itu bahasa Jawa, dia dari hijau. Iya, iya kan. It means kita bangga sebagai orang Jawa. It means bangga sebagai Indonesia. It means Godong Hijau. Karena kita kan jual tanaman daun hijau gitu. Jadi kan nama mencerminkan bangsa kan. Itu strateginya nih Bu, strategi pemasaran. Kalau apa sih yang bikin biar konsumen tuh menarik gitu buat kesini? Gimana cara memikat hati konsumen gitu ya. Kalau namanya marketing itu kan suatu ekosistem. Jadi kita tetap pakai yang Philip Kotler misalnya 4P mix market ya, bauran marketing. Sekarang jadi 7P atau 4P plus PI, 4P plus PR, itu kan based on meaning. Tapi ya kita tetap misalnya produk, price, promotion itu kan very basic ya kan. Kita tetap kita perhatikan. Terus sekarang ditambah dengan bauran lagi, ada yang namanya itu social responsibility. Jadi orang senang, oh ini perusahaan ini sudah melakukan apa. Jadi teknik untuk promosinya bukan minumlah minuman es semua gitu teriak-teriak ya, wing gitu kan. Udah nggak gitu lagi. Tapi kita sudah lakukan apa kontribusi untuk dunia atau how to make life better gitu ya. Contohnya penghijauan lingkungan yang kita buat, kita misalnya merangkul UMKM kita, produk-produknya kita tampung sepanjang dia sudah layak untuk jual buat gitu ya. Contohnya udah backgroundnya udah ada, MUI-nya sudah ada gitu ya kan. Terus itu PIRT-nya sudah ada gitu. Nah itu kita tampung. Daripada mereka berjuang di online juga jutaan yang jual. Aduh harus kuat ngiklan.
kenyataan, nggak bohong ya kan. Ya itu semua ada yang ogah, ada yang mau. Semuanya sekarang ini teknik marketingnya itu namanya. Bu, mau tanya untuk tempat wisata ini kan UMKM-nya maksudnya meningkatkan pendapatan di pemerintahan juga gitu ya. Nah itu dalam hal apa sih yang berhubungan maksudnya lebih ke pemerintahnya gitu? Oh, pemerintah dukung apa kita? Ada kita mah kita tulus, baik hati, bangsa lalala. Kita nggak terlalu seperti itu. Kita nggak merasa itu sebagai beban. Oh ini nggak bebannya pemerintah gitu. Oh no. Jadi kita menganggap pemerintah, masyarakat semuanya harus bersatu padu ya. Ibu, untuk hakinya sendiri di sini Udah ada. Oh, udah ada Godong hijau udah. Izin bertanya untuk satu kali lagi Kak. Ya udah silakan. Dari awal ini dibangun itu sebenarnya lebih ke kalangan untuk anak-anak, mahasiswa atau lebih ke dewasa? Segmentasi umur ya. Kita yang kita bidik itu family. Oh keluar. Family itu usia berapa yang family? Biasanya kan orang nikah paling tidak umurnya 25 ya, 25, 35. Kayaknya yang kami bidik sekitar usia 25 sampai 45 kan ya. Oh lebih ke orang. 45 itu kan usia aku. Duitnya udah mulai terkumpul. Ya kan udah mulai settle. Itu yang utamanya, walaupun tetap aja misalnya orang-orang yang di pemancingan udah kakek-kakek nggak ada kerjaan, pensiun gitu ya. Iya. Yang penting bayar ya. Iya betul. Iya, kalau emang kakek-kakek misalnya gini opa-opa yang duitnya semriwing masih banyak, pensiunnya gede, dia happy retired, pensiun dengan bahagia, ya why not? Tapi kalau kan nggak banyak juga orang yang happy retired, banyak juga setelah retired yang penting ini aja how to survive aja lah untuk menikmati masa tuanya, dia eman-eman. Paling yang terakhir ya anaknya gitu. Iya betul. Iya, tapi ada juga ya, tapi fokus utama kita ya di rentang antara usia 25 sampai 45. Mungkin paling sama sekolah-sekolah ya Kak ya. Iya. Sekolah-sekolah. Oke. Motivasinya apa sih Kak gitu? Motivasinya Yang ya. mau mulai berbisnis gitu. Mulai berbisnis ini satu yang harus ditanamkan itu mindset. Entrepreneur itu adalah jiwa. Jadi kita tidak harus punya bisnis sendiri baru dikatakan entrepreneur. Ini yang harus dipahami bersama ya. Rubah mindsetnya. Seorang karyawan pun you could be an entrepreneur. Kapan dikatakan entrepreneur? Entrepreneur itu adalah keberanian mengambil resiko. That's entrepreneur. Ketika jadi karyawan taunya cuma nggak berani menyuarakan, Pak, aku lihat ini di internet, Pak, kayaknya ini bagus ini, Bu, ini gini, oh ini terusnya. Walaupun dia self-employed atau karyawan yang dipekerjakan, tapi dia berani untuk mengemukakan ide, berani untuk take the risk. That's entrepreneur. Ya, jadi supaya adik-adik juga tahu. Jadi entrepreneur itu it is soul, it is mindset. Ya, even you sebagai PNS, even you untuk kerja karyawan swasta, even you stand by your own, misalnya kita buka usaha sendiri. Jadi yang paling utama kita hanya harus punya jiwa entrepreneur, keberanian ambil resiko. Tapi jangan asal berani, tapi hitung dengan tepat, ambil keputusan dengan cepat. Ya cepat dan tepat, ya jangan kelamaan. Tapi udah diambil sama orang lain. Wah, iya. Ya, yang penting kemampuan menghitung. Ya itu tadi ya kan, hitung dengan tepat, ambil keputusan. Terus yang kedua, entrepreneur itu adalah latihan. Jadi dari sekarang jangan malu jualan. Siapa tahu nanti dia, karena yang paling banyak dibutuhkan itu marketing. Iya. Sekarang memang platformnya digital, tapi digital pun sekarang banyak yang nanya-nanya, nggak beli-beli. Kan? Tapi jangan marah ya kan, tetap aja ramah, tetap ini gitu ya kan, itu kan hanya platform. Dasar bentuknya itu sekarang banyak kan digital, tapi ya kalau
nanyanya sekarang jawabnya minggu depan ya udah pasti kalah lah, harus cepet. Kok jam kerja nggak usah. Iya. Tuh kan, terus fokus. Terus satu lagi entrepreneur itu latihan kedisiplinan. Yaitu tadi cepat merespon, jangan dikasih dia waktu terlalu lama untuk ngelirik pacar yang lain, langsung customer tuh seperti pacar, cepetan langsung bayar kak, silakan kak, transfer kak, silakan kak. Kalau dia nyoba masuk kan kirim serius harus ya kan. Itu tadi kan disiplin. Terus yang ketiga lagi, gimana cara supaya kita itu tadi kan inginnya membuka bisnis sendiri ya. Jadi artinya wirausaha, bukan entrepreneur jadinya. Kalau wirausaha itu kita berkarya sendiri, kita memperkerjakan orang, bahkan memperkerjakan diri sendiri kan. Ya mulai dari sekarang ya jualan online lah. Sekarang online soalnya. Iya dong. Jadi jangan malu jualan, kan nggak ditulis dalam situ Nita All Shop, jangan pakai nama sendiri lah, lagi tampilkan wajah. Kalau nggak laku kan malu kan. Nggak usah lah, tas siapa kayak namanya, entah apalah. Nama online shop ya kan bisa aja kan. Tak buka online shop, reseller bisa, dropshipper bisa. Jadi ya investasikan waktu itu untuk hal yang positif. Oke, mungkin segitu dulu wawancara kami ya, kayak makasih Bapak masih ada lagi Motivasinya, terima kasih.